Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan sungguh baik, bahkan selalu baik di dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya tetap kita bersemangat, tetap bergairah, bahkan tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Ya, hari ini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Saya percaya kita mau tangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesannya adalah kondisi hati akan menentukan arah langkah kita. Kondisi hati akan menentukan arah langkah kita. Saya percaya bahwa kita sepakat dan setuju dengan pesan Tuhan ini. Bahwa kondisi hati akan menentukan arah langkah kita. Kalau kondisi hati kita baik, maka keadaan kita juga akan semakin baik ya. Namun kalau kondisi hati kita tidak baik, maka kita akan sulit untuk menentukan arah langkah kita ke depan. Kita akan sulit untuk melihat, kita akan sulit untuk memandang jauh ke depan seperti yang Tuhan rindukan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Bahkan terjadi penyimpangan jika kita tidak memiliki kondisi hati yang baik di hadapan Tuhan. Ya, salah satu contoh yang Pak Ishak sampaikan adalah tentang Kain membunuh adiknya Habel ya. Kita tahu, pernah kita mempelajari ya, membaca tentang kisah ini. Ya. Pak Ishak sampaikan kemarin bahwa hati adalah pusat pengendali kehidupan seseorang. Seperti yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 7 Bapak Ibu. Kita bisa lihat sama-sama. Injil Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Apa yang firman Tuhan sampaikan di sini? Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini yang firman Tuhan katakan Bapak Ibu. Ya, kalau kita perhatikan di dalam inti persatuannya dikatakan gini. Di dalam inti pesan Tuhan Bapak Ibu, tidak semua saya bacakan. Kita diingatkan bahwa jangan main-main, dikatakan. Jangan main-main dengan hati yang belum pulih. Atau jangan main-main dengan hati yang dibiarkan luka. Dan bahkan Tuhan ingatkan, jangan merasa kuat. Wah, ini banyak penegasan-penegasan yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Karena dikatakan gini Bapak Ibu, rusaknya hati atau belum pulihnya hati akan menyebabkan seseorang mengalami kerusakan antena, penangkap sinyal atau kehilangan daya tangkap dari sorga. Saya mau katakan bahwa ini sangat merugikan diri sendiri. Jika bermain-main dengan hati yang belum pulih. Tuhan tekankan jangan merasa kuat. Jangan merasa sok mampu. Ini yang Tuhan sampaikan Bapak Ibu. Jadi apa yang harus dilakukan? Pak Ishak sampaikan 2 hal kemarin. Ya. Apa yang harus kita lakukan agar dapat berjalan senantiasa ke arah langkah kaki yang Tuhan kehendaki? Ada 2 hal yang disampaikan oleh Pak Ishak. Yang pertama, harus jaga kemurnian hati kita. Yang kedua, menjaga posisi hati kita ke arah yang tepat. Nah, ini kita harus pelajari Bapak Ibu. Kita harus renungkan ini. Supaya hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Ya. Kita mau lihat apa yang menjadi dasar firman Tuhannya Bapak Ibu. Matius pasal 5, Injil Matius pasal 5 ayat 8. Ini yang menjadi dasar pesan Tuhan dalam minggu ini Bapak Ibu. Injil Matius pasal 5 ayat 8, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi Bapak Ibu,
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kalau kita perhatikan ayat ini adalah ucapan bahagia yang disampaikan Yesus pada waktu khotbah di bukit. Dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Saya percaya itu adalah kerinduan setiap kita untuk melihat Allah. Tetapi kalau kita perhatikan, ini adalah kunci yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Jika kita mau melihat Allah, kuncinya adalah miliki kesucian hati. Miliki hati yang bersih di hadapan Tuhan. Makanya kita perlu jaga Bapak Ibu. Hari lepas hari di dalam kehidupan setiap kita. Jangan sampai ada noda. Jangan sampai ada sesuatu yang mengotori hati kita. Sehingga itu menghalangi langkah kita bersama dengan Tuhan. Jadi saya mau sampaikan, jangan kita membiarkan ada sesuatu noda apapun di dalam hati kita. Makanya kita harus tangkap Bapak Ibu apa yang menjadi pesan Tuhan dalam minggu ini. Tuhan tuh begitu baik di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan mau ajar kita, Tuhan mau tuntun kita. Tuhan mau nasihati kita. Ya, saya percaya tidak ada di antara kita yang mau terhambat perjalanannya bersama dengan Tuhan. Kalau kondisi hati kita kotor, kalau kondisi hati kita penuh dengan noda, saya percaya kita sulit melangkah bersama dengan Tuhan. Ada beban yang merintangi kita. Waktu kita melangkah, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, hari ini kita akan belajar satu hal. Ya, satu hal ini yang saya mau sampaikan kepada setiap kita. Apa yang harus kita lakukan agar dapat berjalan senantiasa ke arah langkah kaki yang Tuhan kehendaki. Ini yang kita sama-sama pelajari. Kita harus belajar mengakui secara terbuka di hadapan Tuhan mengenai keadaan hati kita. Kita harus belajar mengakui secara terbuka di hadapan Tuhan mengenai keadaan hati kita. Ya. Jadi kata kuncinya adalah mengakui secara terbuka tentang apa saja yang mungkin mengotori hati kita. Mungkin ada sesuatu yang tersimpan bertahun-tahun. Ada luka, ada dendam, ada pahit hati, ada kemarahan mungkin. Banyak hal Bapak Ibu. Artinya kita harus bawa kepada Tuhan. Dengan hati yang terbuka. Apa tujuannya Bapak Ibu? Tujuannya adalah supaya tidak ada yang menghambat perjalanan kita. Supaya tidak ada yang menghambat langkah kaki kita untuk maju bersama Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 34. Ya, bahwa hati yang kotor itu bagaikan sebuah jerat yang mematikan. Ya. Hati yang pahit, hati yang kotor, hati yang tidak bersih. Bagaikan sebuah jerat yang mematikan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Apa yang firman Tuhan katakan? Di dalam Lukas pasal 21 ayat 34. Jagalah dirimu. Supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Apa itu kepentingan-kepentingan duniawi Bapak Ibu? Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ya. Pertanyaannya, mengapa ada orang yang melakukan kejahatan? Mengapa ada orang yang melakukan korupsi? Mengapa ada orang yang melakukan kebohongan-kebohongan dan pembunuhan? Seperti kisah Kain membunuh adiknya Habel. Karena hatinya bermasalah. Ada iri hati, ada kedengkian. Ada kebohongan-kebohongan yang terjadi.
Kita bisa lihat juga contoh dalam kisah kehidupan Yusuf, Bapak Ibu. Di mana saudara-saudaranya membenci Yusuf. Mungkin karena lebih diperhatikan, lebih disayang. Bahkan dibuatkan baju yang indah. Bahkan kita tahu dalam kisahnya memiliki mimpi yang sangat luar biasa dari Tuhan ketika dia menceritakan mimpinya. Saudara-saudaranya bahkan orang tuanya salah tangkap. Apakah kami harus sujud kepadamu? Jadi timbullah kebencian-kebencian. Timbullah iri hati di dalam saudara-saudaranya, di dalam hati saudara-saudaranya. Dan apa yang terjadi? Mereka mencoba merencanakan pembunuhan, kan? Ya. Ada perencanaan yang mereka lakukan, mereka harus membunuh Yusuf. Ya, dengan memasukkan ke dalam sumur. Bayangkan Bapak Ibu. Itu karena hatinya bermasalah. Sehingga timbul kejahatan-kejahatan, pikiran-pikiran yang salah. Ya itu tentunya berasal dari hati, berasal dari dalam kata firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau belajar kepada pribadi yang sangat luar biasa. Pribadi Daud. Ya, Pak Ishak juga udah sampaikan ini. Ya, kita bisa lihat di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Kita lihat dulu Bapak Ibu. Iya. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. 24. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Firman Tuhan mengatakan kenallah hatiku. Apa yang Daud katakan itu sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Daud meminta supaya Tuhan menyelidiki hatinya. Apakah dia berjalan serong atau tidak. Kita bisa melihat ada keterbukaan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Daud. Ya. Kelihatannya apa yang Daud lakukan itu kelihatannya mudah. Kelihatannya sederhana, tetapi kalau dipraktekkan Bapak Ibu itu sulit loh. Ya, karena harus ada sikap secara terang-terangan, secara terbuka untuk mengakuinya. Saya percaya Bapak Ibu apa yang Daud lakukan kita mau belajar dari Daud. Dengan secara terbuka kita mau datang sama Tuhan. Tuhan saya lagi sakit hati loh. Tuhan saya lagi pahit. Tuhan saya sedang terluka. Tuhan saya sedang tidak bisa mengampuni. Mari Tuhan selidiki hati saya, lihat hati saya. Ada banyak hal yang kita dapat pelajari dalam kehidupan Daud Bapak Ibu. Kita bisa lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 51 ayat 12. Mazmur 51 ayat 12. Apa yang Daud sampaikan di sini? Demikian firman Tuhan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Coba kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ketika Nabi Nathan menegur Daud Bapak Ibu. Ini yang Daud minta sama Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir. Tahir artinya bersih, murni, suci. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini yang Daud minta kepada Tuhan. Ketika Nabi Nathan menegur.
Jadikanlah hatiku tahir. Ada kerinduan yang dalam untuk ngalamin sesuatu perubahan di dalam Tuhan. Jadi apa yang akan kita terima jika kita mengakui secara terbuka mengenai keadaan hati kita di hadapan Tuhan? Ya. Dua hal ini Bapak Ibu, saya akan bagi dalam dua hal, bagian A dan B. Ya. Apa yang akan kita terima jika kita mengakui secara terbuka mengenai keadaan hati kita di hadapan Tuhan? Yang pertama, Tuhan akan memperbaharui hati kita dengan firman-Nya. Asal kita mau terbuka. Ini bagian A Bapak Ibu. Tuhan akan memperbaharui hati kita dengan firman-Nya. Karena kalau kita perhatikan Daud meminta itu di hadapan Tuhan. Minta diperbaharui batinnya, hatinya. Ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ya. Mari kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 9. Dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengakui. Ada pembaharuan yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan itu pakarnya Bapak Ibu. Kita mau sembunyikan bagaimanapun Tuhan tahu kok. Mungkin kita mengatakan gini, Tuhan saya sudah pulih. Saya sudah bersih, Tuhan yang lebih tahu. Betul gak Bapak Ibu? Sehebat apapun kita menyembunyikannya di hadapan Tuhan, Tuhan tahu, sangat tahu. Tetapi pada waktu kita mengakui di hadapan Tuhan, maka Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada pembaharuan yang akan Tuhan kerjakan di dalam hati kita. Kita bisa lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Yehezkiel pasal 11, ayat 19 sampai 20. Yehezkiel 11. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Ayat 19 sampai 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain. Dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Dan memberikan mereka hati apa? Hati yang taat. Wah, luar biasa sekali. Ayat 20. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi, apa yang firman Tuhan katakan? Akan menjadi Allah mereka. Apa yang Alkitab katakan? Tuhan akan memberikan mereka hati yang lain. Tuhan akan memberikan mereka roh yang baru di dalam batin mereka. Dan Tuhan akan juga menjauhkan mereka dari hati yang keras. Kita tahu adalah orang-orang Israel atau bangsa Israel orang yang keras hati. Ya. Kadang menyembah Tuhan, kadang menyembah berhala. Kadang mereka mendekat kepada Tuhan, kadang mereka menjauh dari Tuhan. Tetapi pada waktu kita mengakui, waktu kita datang sama Tuhan, ada pembaharuan yang akan Tuhan kerjakan di dalam hati kita. Saya sangat percaya Bapak Ibu, ketika kita datang dengan terbuka di hadapan Tuhan, Tuhan saya luka Tuhan. Saya dendam loh Tuhan. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan itu setia dan adil pada waktu kita mengakuinya di hadapan Tuhan.
Ada pemulihan yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi jangan sampai kita menyimpan rapat-rapat tentang sesuatu yang kotor. Kita harus buang, kita harus singkirkan di dalam hati kita. Bahkan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi kita bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan akan memberikan hati yang taat. Alkitab katakan memberikan roh yang baru. Dan Tuhan akan menjauhkan mereka dari hati yang keras. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi yang Tuhan kerjakan adalah pembaharuan. Tuhan akan memperbaharui hati kita dengan firman-Nya. Jadi tugas kita adalah daripada kita menyimpan sesuatu yang kotor, simpan firman dalam hati kita. Supaya bersih. Apalagi yang Tuhan mau kerjakan Bapak Ibu. Ini yang bagian B-nya. Tadi bagian A ya. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Atau langkah kaki kita. Ini yang Tuhan mau kerjakan Bapak Ibu. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Atau langkah kaki kita jika kita mau datang secara terbuka kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 3 ayat 6. Amsal 3 ayat 6. Dikatakan akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi ada poin penting yang harus kita lakukan di sini. Kita harus mengakui dia dalam segala laku kita. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Bagi Tuhan sangat mudah untuk meluruskan setiap langkah kaki kita. Bagi Tuhan sangat mudah. Asal kita mau. Asal kita mau terbuka. Karena ini yang saya renungkan Bapak Ibu. Kita akan sampai kepada tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Jika kita mau datang secara terbuka di hadapan Tuhan. Ya tentunya dengan sikap hati yang rendah hati ya. Dengan sikap rendah hati kita mau datang sama Tuhan. Ya. Bahkan kita sudah diingatkan di dalam inti pesan Tuhan, jangan merasa kuat Bapak Ibu. Saya renungkan ini, jangan merasa kuat. Iya Tuhan, kadang-kadang saya pun masih mengeraskan hati Bapak Ibu. Tetapi melalui firman Tuhan, pesan Tuhan dalam minggu ini, saya diteguhkan. Ada sesuatu yang saya harus lakukan. Tuhan tidak boleh menyimpan sesuatu yang kotor. Saya tidak boleh menyimpan dendam, iri hati, kepahitan dan banyak hal. Kita harus buang Bapak Ibu. Karena itu mengganggu. Ketika ada hati-hati yang luka, mengganggu perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Dan bayangan saya Bapak Ibu, kita tidak akan sampai kepada tujuan Tuhan. Kalau kita berjalan sambil membawa beban di dalam kehidupan setiap kita. Jadi saya tidak mau panjang lebarkan Bapak Ibu. Satu hal ini yang dapat kita sama-sama pelajari pagi hari ini. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pelajari. Kita harus belajar mengakui secara terbuka di hadapan Tuhan mengenai keadaan hati kita. Artinya jangan menyimpan sesuatu yang kotor dalam hati kita. Karena akan menghambat langkah kaki kita ke arah yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.